pemirsa, senang sekali saya Andi Putri Najwa dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Bulan Ramadan menahan lapar dan dahaga sejak waktu imsak hingga menjelang maghrib, merupakan kewajiban umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Agar tubuh dapat beraktivitas selama berpuasa, umat muslim dianjurkan untuk makan di waktu sahur. Namun tidak sedikit orang yang sering melewatkan waktu untuk sahur. Lantas apa saja resiko melewatkan makan sahur? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Sahur adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi sebelum fajar saat menjalankan bulan puasa Ramadan. Sahur sangat penting karena memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalani aktivitas sehari-hari selama puasa. Dengan sahur, seseorang dapat menjaga keseimbangan gula darah dan menghindari dehidrasi serta kelelahan selama berpuasa. Tentunya, sahur juga memiliki makna spiritual yang dalam di dalam Islam. Namun, tidak sedikit orang yang melewatkan waktu untuk makan sahur dengan berbagai macam alasan, seperti susah untuk bangun tidur, malas untuk mempersiapkan sahur, bahkan dikarenakan kesibukan lainnya yang dapat melewatkan waktu sahur. Salah satu dosen ahli gizi Universitas Hasanuddin, Ulfah Nazamuddin, SSI MKes, menyatakan pentingnya sahur untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil selama bulan puasa. Jadi sahur itu penting. Yang pertama untuk menjaga kadar gula darah itu tetap stabil selama bulan puasa. Karena kan kalau kita misalkan tidak makan sahur, artinya kita tidak ada cadangan makanan kan selama untuk cadangan makanan dalam hal asupan karbohidrat. Nah, kalau misalkan kita melewatkan sahur, artinya kadar gula darah, karena tidak ada cadangan, jadi kadar gula darah itu bisa drop dalam waktu yang singkat. Nah, kalau efeknya itu adalah terjadinya hipoglikemi. Efek dari hipoglikemi ini bisa jadi kelelahan, pusing, dan bahkan bisa pingsan ya. Tapi kan mungkin jarang karena kan sebenarnya tubuh punya mekanisme khusus. Kalau misalkan itu tidak ada asupan makanan, maka tubuh akan ambil glukosa dari otot, dari cadangan lemak yang namanya glikogen. Kalau tidak ada cadangan lemak, baru ambil dari otot. Makanya kalau orang lapar dalam kondisi lama itu bisa jadi kurus karena ototnya yang diambil untuk diubah jadi glukosa sebagai energi, baru kemudian kalau itu terjadi terus-menerus maka terjadi penurunan berat badan secara drastis. Nah, terus yang kedua, sahur itu penting untuk mencegah dehidrasi. Karena kan kalau kita makan sahur, otomatis kan kita minum kan minimal 2 gelas lah. Kalau kita minum, kalau kita ada cadangan air, otomatis risiko dehidrasi bisa terhindarkan. Nah, selain untuk mencegah selain air, sumber dari makanan yang bisa mencegah dehidrasi itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran, karena itu kan juga mengandung tinggi air. Jadi kalau kita konsumsi air yang cukup, terus konsumsi sayuran dan buah-buahan selama sahur, itu juga bisa mencegah terjadinya dehidrasi. Terus yang ketiga itu adalah bisa mencegah terjadinya penurunan massa otot yang drastis. Ini tadi kaitannya dengan asupan karbohidrat tadi. Nah, kalau kita berpuasa kan tadi tidak ada asupan makanan sama sekali, jadi sumber energi yang digunakan adalah dari cadangan lemak atau glikogen, dan kalau tidak ada cadangan lemak baru diambil dari otot ya. Nah, kalau dengan makan sahur artinya proses untuk pemecahan otot itu tidak terjadi, jadi paling yang dipecah itu cuma cadangan lemak ataupun dari sisa-sisa sahur tadi, makanan dari sahur. Jadi bisa mencegah terjadinya penurunan massa otot. Jadi ada 3 hal tersebut yang dipengaruhi dari sahur ini. Pentingnya makan sahur sebelum memulai puasa tidak bisa diremehkan. Melewatkan makan sahur dapat mengakibatkan sejumlah resiko yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Cadangan glikogen itu menipis karena tidak ada asupan sama sekali, makanya yang diubah jadi energi itu sumber glukosanya itu dari otot. Jadi otot itu kalau diubah jadi glukosa dan terjadi terus menerus, itu bisa terjadi namanya asidosis dalam tubuh. Itu bisa mati otak kalau terlalu
terlalu lama ya, terlalu sering terjadi, tapi itu jarang terjadi gara-gara puasa, tapi lebih banyak itu karena orang malnutrisi. Nah, kalau terus efek yang kedua kalau melewatkan sahur yang paling sering dijumpai adalah pertama dehidrasi dan yang kedua adalah hipoglikemi ya, karena kan kurang asupan makanannya, di mana dalam hal ini adalah karbohidrat ya, di mana karbohidrat itu ada sebagai sumber energi dan yang juga jadi glukosa yang berasal dari glukosa. Nah, kalau asupan makanan tidak cukup mulai dari buka puasa sampai sahur dan kemudian berpuasa esok harinya, resiko untuk hipoglikemi itu lebih besar dibandingkan kalau kita makan sahur. Melewatkan makan sahur dapat berdampak pada kesehatan tubuh. Namun, nutrisi yang tidak terpenuhi ketika melewatkan sahur dapat diminimalisir dengan memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh saat berbuka puasa. Kalau misalkan tidak bisa sama sekali diubah itu kebiasaannya bangun subuh ya, bangun jam dini hari, adalah makan makanan yang berkualitas. Jadi jenis menu makanan yang dikonsumsi selama buka puasa sama selama makan malam itu betul-betul harus yang berkualitas, yang karbohidrat kompleks yang cukup, terus protein yang cukup, lemak yang tidak jenuh yang cukup, dan ada asupan vitamin dan mineral dari sayuran dan buah-buahan yang cukup juga. Jadi harus yang berkualitas, dikurangi dan harus kurangi atau hindari makanan yang terlalu tinggi garam, terlalu tinggi gula, karena kalau tinggi gula artinya cepat lapar. Jadi kan kalau gula kan cepat sekali diubah jadi energi kan, kalau karena dia yang manis-manis itu kan gula sederhana. Jadi kalau sudah berbentuk glukosa langsung masuk ke gula darah, langsung diubah jadi energi. Sedangkan kalau dia bentuk karbohidrat kompleks, ada proses dulu membuatnya diubah menjadi karbohidrat sederhana dalam bentuk glukosa, baru kemudian diubah jadi energi. Terus kalau dihindari juga yang tinggi garam, karena apa? Karena itu bisa mempercepat orang rasa haus, membuat orang haus lebih cepat. Jadi karena kan garam itu sifatnya dia menarik air. Jadi kalau konsumsi garam terlalu tinggi, orang juga jadi bisanya berefek ke lebih cepat haus. Jadi resiko untuk mengalami yang namanya dehidrasi mungkin lebih besar begitu. Selain mempertimbangkan resiko yang akan ditimbulkan dari melewatkan waktu makan sahur, hal yang harus diperhitungkan juga ialah kebutuhan energi yang cukup untuk beraktivitas selama berpuasa. Nuri Nurhayati, Fauzan Ali, Unhas TV. Dalam menjaga kesehatan tubuh, berolahraga memang dapat menjadi pilihan tepat bagi seseorang, baik olahraga ringan ataupun berat. Namun, bagaimana dengan persepsi bahwa olahraga berat seperti angkat beban domain dilakukan oleh laki-laki saja? Apakah persepsi tersebut hingga sekarang masih zaman digunakan? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Tradisi yang telah lama berakar dalam budaya mengatakan olahraga berat adalah dominan khusus bagi kaum laki-laki. Namun dengan perkembangan zaman, tradisi dan persepsi ini mulai tergoyahkan oleh semangat perempuan yang tak kenal lelah. Saat ini banyak dari kalangan perempuan telah rutin melakukan olahraga berat, bahkan menjadi atlet. Sebab pada dasarnya seseorang melakukan olahraga untuk kesehatan tubuh, termasuk pada kekuatan tulang dan otot. Dalam dunia kesehatan sekalipun, tidak adanya larangan bagi wanita untuk melakukan olahraga berat, meskipun ada perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Dalam wawancara Unhas TV bersama dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Andri mengatakan dalam olahraga tidak ada perbedaan gender. Sebab aktivitas seperti olahraga sangat baik untuk kesehatan, termasuk dapat membantu kepadatan dan kekuatan tulang. Hanya saja bagi perempuan ataupun laki-laki yang melakukan olahraga dilakukan secara teratur dan dengan pendampingan pelatih. Jadi begini, tentu untuk mendapatkan hasil yang bagus kita harus kita berbicara olahraga ya, harus dengan teratur. Bila kita ingin melakukannya sendiri, tentu saja kita harus tahu apa yang ingin kita tuju. Misalnya ya, kita ingin ngangkat berat, saya ingin memperbesar badan saya misalnya. Latihan-latihan model seperti apa yang harus saya lakukan? Nah, ini harus kita ketahui. Tidak semata-mata mengangkat barang atau dumbbell yang berat saja tanpa ada aturan yang pasti,
Saya kira itu tidak benar juga. Jadi sekali lagi kalau untuk pasien-pasien atau teman-teman wanita yang ingin melakukan olahraga sendiri, saya kira boleh, tetapi harus dilakukan dengan teratur. Saya kira pahamlah aturan apa yang harus dilalui atau harus dilakukan, ada apa yang tidak boleh dilakukan. Misalnya tidak boleh mengangkat atau melakukan gerakan sesuatu yang terlalu berlebih, yang belum sampai tarafnya dia. Nah, kira-kira seperti itulah. Meskipun tidak ada larangan olahraga berat bagi perempuan, namun ada beberapa hal yang harus juga diperhatikan. Dr. Andri menekankan pentingnya menghindari melakukan olahraga berat secara berlebihan, terutama dengan postur tubuh yang tidak tepat. Menurutnya, terlalu banyak menekankan tubuh dengan beban berat atau melakukan gerakan yang tidak sesuai dapat meningkatkan resiko cedera. Salah satunya adalah cedera otot, seperti ketarikan dan kerobekan yang memerlukan perawatan medis intensif. Dirinya juga menekankan pada pentingnya melakukan pemanasan dan pelemasan sebelum dan sesudah berolahraga. Durasi pemanasan dan pelemasan ini disesuaikan dengan jenis olahraga yang dipilih. Ya, ya tergantung jenis olahraganya ya. Jadi misalnya kita olahraga yang memang bergerak seluruh tubuh, anggaplah yang banyak orang lakukan lari, ya. Tentu penguatan-penguatan atau merileksan otot-otot tungkai bawah ini menjadi nomor satu, Pak, ya. Pemanasan yang tepat ada yang mengatakan 5-10 menit, ya, tergantung durasi ya, dan tergantung kebiasaan. Dan selalulah sempatkan diri minimal 5 menit untuk melakukan pemanasan. Dan kemudian maksimal, dan begitu juga selesai operasi, begitu kita selesai olahraga pun kita harus melakukan pelemasan. Melakukan aktivitas seperti olahraga memang dapat membantu kepadatan dan kekuatan tulang. Namun harus diingat bahwa berolahraga harus secara bertahap dan teratur. Dr. Andri menekankan bahwa tidak perlu meniru cara berolahraga para atlet, terutama jika kita baru memulai olahraga setelah dewasa, bukan sejak dini. Menurutnya, berolahraga sebanyak 3 hingga 4 kali dalam seminggu sudah cukup baik. Selain itu, berolahraga secara teratur sangat penting didukung dengan asupan nutrisi seperti kalsium dan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang. Melakukan aktivitas fisik ringan ataupun berat secara rutin merupakan bukti komitmen kita dalam menjaga kesehatan, termasuk kesehatan tulang. Persepsi olahraga berat hanya untuk kaum laki-laki tidak lagi tepat, karena semua orang dapat melakukan olahraga tanpa memandang gender. Zulkarnain, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa, wakil kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.